Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya teman-teman di hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 di pelajaran kedua PAI, yaitu adab dalam ucapan sehari-hari. Nah, teman-teman, semua perbuatan kita itu bernilai ibadah di mata Allah. Jadi, kita harus bisa ya menjaga adab ucapannya. Seperti apa, Bu Desti? Nah, adabnya yaitu berbicaralah dengan yang baik. Ini bisa ke teman-teman baca di halaman 85 di buku paket PAI kalian ya. Nah, yang pertama adalah berbicara dengan baik. Kemudian gunakanlah kata-kata yang dipahami. Jangan menggunakan kata-kata yang sekiranya orang itu susah untuk memahaminya ya teman-teman ya. Kemudian jauhilah ucapan yang kotor dan jorok. Nah, itu dilarang oleh Nabi karena itu tidak akan bernilai pahala untuk kita, tapi kita malah dapat dosa ya. Jadi jauhilah perkataan-perkataan yang seperti itu. Kemudian janganlah mengikuti ucapan yang tidak disyariatkan seperti hore, astaga, buset dan lainnya. Nah, itu tidak boleh ya. Contohnya kita sedang senang, kemudian kita tidak sengaja mengucapkan hore. Nah, seperti itu ternyata tidak boleh ya, karena tidak disyariatkan oleh Nabi kita. Kemudian contohnya kita kaget, ada ular di depan mata kita, terus kita bicara astaga. Nah, seperti itu juga tidak boleh ya teman-teman ya. Seharusnya teman-teman mengucapkan astagfirullahalazim, ada ular di depan mata. Nah, teman-teman mengucapkan astagfirullahalazim itu akan bernilai pahala karena itu merupakan kalimat istighfar. Kemudian jauhilah kata-kata yang seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima yaitu pada keadaan tertentu ucapkanlah bacaan yang disyariatkan. Nah, nanti kita akan pelajari 9 ucapan yang disyariatkan, yang dimana kalau kita membacanya akan mendatangkan pahala. Nah, teman-teman harus membiasakan ya untuk mengucapkan bacaan-bacaan ini nanti. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus berbicara yang baik, apalagi kepada orang tua kalian. Tidak boleh berkata dan harus patuh terhadap kedua orang tua kalian ya. Nah, teman-teman harus nurut kepada mereka dan menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Contohnya adik-adik kalian. Oke, teman-teman ya. Nah, sudah siapkah untuk belajar mengenai ucapan-ucapan yang akan mendatangkan pahala yang sangat melimpah kepada kita? Yuk kita belajar bersama 9 ucapan yang baik dan berpahala. 1, 2, 3. Nah, langsung kita mulai. Yang pertama adalah bismillah. Bismillah artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Teman-teman, jadi teman-teman ini harus terbiasa mengucapkan bismillah dalam kegiatan apa saja, Bu Desti. Nah, bismillah ini kita selalu baca ketika teman-teman ingin memulai suatu pekerjaan. Ya, sebelum memulai pekerjaan baca bismillah. Kemudian sebelum makan dan minum baca bismillah. Kemudian sebelum naik kendaraan baca bismillah. Nah, yang terakhir baca bismillah sebelum masuk masjid dan kamar mandi. Dan masih banyak lagi ya kegiatan sebelum membaca bismillah. Yang kedua adalah tahmid. Alhamdulillah. Tahmid atau alhamdulillah ini kita ucapkan setelah kita melakukan suatu kegiatan. Tahmid artinya adalah segala puji bagi Allah. Nah, ini kan termasuk pujian ya. Allah itu senang ketika dipuji oleh hambanya. Ya, jadi teman-teman harus mengucapkan bismillah, alhamdulillah, seperti itu. Dalam keadaan apa saja, Bu Desti? Dalam keadaan seperti ini, ketika kita setelah mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian setelah makan dan minum, setelah melakukan pekerjaan,
bacaan, setelah bersin, hacim, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ketika orang yang mendengar, maka harus menjawabnya dengan yarhamukillah untuk laki-laki, yarhamukillah untuk perempuan, yarhamukallah untuk laki-laki. Kemudian yang bersin tadi menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan tentunya masih banyak lagi ya ucapan-ucapan yang mengandung kata alhamdulillah. Seperti kita setelah mendapatkan sepatu dari orang tua kalian, teman-teman langsung alhamdulillah ya Allah, aku mendapatkan sepatu dari Umi. Nah, seperti itu dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga adalah tasbih subhanallah, artinya yaitu maha suci Allah. Kita membaca subhanallah itu ketika ada peristiwa yang sedang yang luar biasa, atau kita setelah selesai berkumpul dalam suatu majelis, seperti dalam doa kafaratul majelis. Kenapa Bu Desti selalu membaca doa di akhir setelah memulai pembelajaran kita? Karena nanti ketika kalau ada di antara kalian yang tidak mengikuti dengan baik, tetapi kalian membaca doa kafaratul majelis di akhir pembelajaran, insya Allah nanti tetap dapat pahala. Nah, barang siapa yang mengucapkan doa kafaratul majelis, nanti akan dimudahkan loh ilmu masuk ke dalam otaknya ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk membaca doa kafaratul majelis. Yang keempat, takbir Allahu Akbar, artinya adalah Allah Maha Besar. Kita membaca Allahu Akbar itu ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari besar peristiwa lainnya seperti dalam keadaan banjir, atau sedang saat berjalan mendaki. Oh ya, ketika mendaki, ketika jalannya menanjak itu teman-teman mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi ketika jalannya menurun, teman-teman membaca tasbih subhanallah, subhanallah, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman ke puncak nih, itu kan jalannya nanjak ya teman-teman, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ketika ketika ada curam yang turun ke bawah, teman-teman bisa membaca tasbih. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Takbir diucapkan ketika teman-teman apa saja bisa ketika melihat kejadian yang sangat luar biasa, teman-teman bisa mengucapkan Allahu Akbar seperti itu. Yang kelima adalah isti'adzah. Isti'adzah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi bacaan ini biasa disebut juga dengan ta'awuz. Nah, kita membaca ini supaya terhindar dari gangguan setan. Contohnya ketika sebelum membaca Al-Qur'an nih, teman-teman selalu membaca ta'awuz kan? Nah, terus ketika teman-teman merasa diganggu ketika sholat menjadi tidak khusyuk, bisa juga mengucapkan ta'awuz. Kemudian kalau kita mimpi buruk nih, contohnya teman-teman, nah itu kita bisa mengucapkan ta'awuz supaya terhindar dari godaan-godaan setan. Seperti itu ya penggunaan ta'awuznya. Nah, jangan lupa untuk selalu dipraktekkan isti'adzahnya ya. Yang keenam adalah istighfar, yaitu astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Kita membaca astaghfirullah ketika terlanjur berbuat dosa. Contohnya teman-teman tidak sengaja nih menginjak semut sehingga semutnya itu mati. Teman-teman berkata, astagfirullah, ya Allah, aku sudah menginjak semut yang tidak bersalah ini, ampunilah dosaku ya Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi astagfirullah itu biasa untuk dikatakan ketika teman-teman telah berbuat dosa dan menyesalinya. Kemudian istighfar juga kita selalu baca ya nak ya, setelah kita melaksanakan sholat. Setelah tasyahud awal dan akhir kita melakukan salam, kita langsung membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak 3 kali. Mana tahu ketika dalam melakukan sholat kita melakukan kesalahan, maka kita harus membaca istighfar supaya kesalahannya tersebut dihapuskan. Dengan niat hanya kepada Allah ya nak ya, Allah yang menilai sholat kita, jadi kita harus khusyuk.
Jika merasa terganggu oleh setan, kita harus mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Dipraktekkan selalu ya. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Nah, seperti itu. Perbanyak istighfar ya. Kemudian yang ketujuh adalah insya Allah, yaitu jika Allah menghendaki. Contohnya kita membuat janji kepada seseorang, Nadifa besok main yuk ke rumah aku. Kemudian Nadifa belum tahu pasti, bisa tidak ya? Nanti aku belum izin sama mama aku. Nah, Nadifa boleh mengucapkan, insya Allah ya, aku izin dulu sama mama. Nanti kalau boleh aku mau main ke rumah Hairani. Contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan adalah kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita membacanya ketika meminta pertolongan kepada Allah dan ketika menghadapi cobaan. Contohnya kita sedang tertimpa musibah banjir ya. Nauzubillahiminzalik. Contohnya. Kemudian teman-teman melihat air yang sangat besar itu keluar dari sungai. Kemudian teman-teman berkata, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Jadi kalimat yang kalian keluarkan itu tuh bernilai pahala teman-teman. Jadi teman-teman tidak berkata astaga. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan ya. Jadi teman-teman harus mengucapkan kalimat yang thayyib, yang bernilai pahala dan yang telah Allah syariatkan. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ada banjir. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Seperti itu contohnya. Nah, ketika teman-teman ada yang melihat berita mungkin ya, kemarin ada rekaman dari pilot yang pesawat SJ182 itu kan rekaman pilotnya kan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kalimat thayyib ya. Jadi teman-teman harus dibiasakan dengan membacakan kalimat thayyib karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita ya nak ya. Nah, kita lanjutkan dengan istirja yang ke-9 yang terakhir ya. Kalimat istirja yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita hanyalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Kita dianjurkan membaca kalimat ini ketika tertimpa musibah atau mengetahui ada orang Islam yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu ya. Contohnya nih, teman-teman kehilangan uang. Kemudian langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati. Nah, itu doanya ya. Jadi dibaca, insya Allah akan gantikan yang lebih baik ya nak ya. Nah, cukup sekian yang bisa Bu Desti sampaikan. Tugas hari ini adalah teman-teman, tugasnya adalah mengamalkan kalimat-kalimat berikut ini dengan cara diamalkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Tidak perlu diberitahu ya. Jadi teman-teman sudah harus dibiasakan sejak dini ya. Dan untuk evaluasinya boleh dikerjakan di rumah ya, tidak usah difotokan, untuk belajar saja di rumah. Tapi ingat harus dikerjakan sewaktu-waktu. Bu Desti akan minta loh hasilnya. Nah, semoga bermanfaat ya video dari Bu Desti. Nah, teman-teman harus selalu mengingatnya. Tadi ada kalimat-kalimat apa saja, ketika dibaca apa saja. Nah, teman-teman harus sering mengamalkannya ya nak ya. Karena pahala itu akan tertumpuk sendirinya nanti. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyib supaya teman-teman bisa mendapatkan pahala yang banyak nantinya ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga teman-teman mengerti ya sama penjelasan Bu Desti ya. Dan jangan lupa buku PHI-nya untuk selalu dibaca, yaitu tadi di halaman 85 sampai halaman 88. Nah, terus diingat ya nak ya, kalimat-kalimat apa saja, kemudian bacaannya bagaimana, selalu diingat. Kalau perlu dilihat kembali video yang sudah Bu Desti share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.